Oleh karena itu, Pak Jokowi jangan hanya membubarkan HTI, tetapi PKS juga harus ditenggelamkan. Karena ini mereka sudah diracuni oleh 300 ayat itu, yaitu kebencian mereka terhadap orang-orang nasionalis, orang-orang Jawa. Itu nggak suka tuh mereka dengan orang-orang Jawa itu. Orang-orang Sunda, itu mereka jelas sekali nggak suka. Jadi kalau kita mau tenang ke depan, Indonesia ini, PKS harus ditenggelamkan. Tunggu siaran saya untuk mungkin malam di sana ya, di Indonesia ya. Saudara harus memahami ya, penyiksaan, pemukulan terhadap Ade Armando ada kaitannya nggak dengan 300 ayat Al-Quran yang saya bilang harus dihapuskan itu? Tentu saja ada kaitannya, sangat erat. Saudara, PKS HTI itu adalah organisasi Islam kadrun yang paling berbahaya di Indonesia. Oleh karena itu, Pak Jokowi jangan hanya membubarkan HTI, tetapi PKS juga harus ditenggelamkan. Karena ini mereka sudah diracuni oleh 300 ayat itu, yaitu kebencian mereka terhadap orang-orang nasionalis, orang-orang Jawa. Itu nggak suka tuh mereka dengan orang-orang Jawa itu. Orang-orang Sunda, itu mereka jelas sekali nggak suka. Jadi kalau kita mau tenang ke depan, Indonesia ini, PKS harus ditenggelamkan. Kalau orang P3 itu masih bagus. Orang-orang P3, Partai Lambang Ka'bah, itu belum terlalu jauh dikontaminasi karena di dalamnya itu ada orang NU. Muslim NU ini adalah Muslim moderat, seperti yang diajarkan oleh Gus Dur dan turunan Gus Dur. Itu semua mereka mencintai toleransi, walaupun Islamnya, sekalipun mereka mendalami Islam dengan baik, tetapi mereka tidak mengikuti jalur HTI. Nah, dari manakah HTI itu? Itu mereka belajar di Mesir, kemudian juga belajar di Arab Saudi. Nah, pengaruh dari Ikhwanul Muslimin, sebuah pergerakan Islam yang muncul di Mesir, didirikan oleh Hasan al-Banna 1906 sampai 1949 di Mesir. Di antara para tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin itu adalah Said Hawa, Sayyid Qutb, Muhammad Al-Ghazali, Umar Tilimsani, Mustafa As-Sibai. Ini adalah tokoh-tokoh pengarang, penulis yang banyak sekali mempengaruhi pemikiran Muslim di seluruh dunia. Nah, buku-bukunya ini pada tahun 1980-an, 1990-an, itu banyak beredar di Indonesia, dan sekarang ini sudah mulai hilang buku mereka itu. Di perpustakaan Islam dan penerbit Muslim itu sudah mengurangi cara pembelajaran mereka ini, dan luar biasa, saudara-saudara. Nah, mereka
tokoh-tokoh ini mendapat pengaruh dari Jamaluddin Al-Afghani. Nah, dia ini sebenarnya tokoh Syiah, tetapi Syiah moderat, Syiah ada Syiah apa namanya ya, sehingga mereka terkenal sekali. Ikhwanul Muslimin ini mendapat kunjungan dari Jamaluddin Al-Afghani. Dia orang Afghanistan, makanya Al-Afghani itu orang Afghanistan. Tetapi dia menjadi tokoh Islam Mesir yang hebat sekali. Nah, Ikhwanul Muslimin mengambil pemikiran Jamaluddin Al-Afghani ini, yang menempatkan politik sebagai prioritas utama. Jadi masalah politik prioritas utama, maka HTI kemudian HTI dengan PKS itu setali tiga uang. Setali tiga uang, karena masuk di dalam ranah politik, mengorganisasi secara rahasia juga. Jadi ada pekerjaan rahasia yang terutama pemungutan dana dan mengambil uang infak dari orang-orang yang sudah setuju dengan HTI, yang sudah setuju dengan Ikhwanul Muslimin, karena ini adalah pergerakan menyerukan peraturan hukum demokrasi. Jadi Ikhwanul Muslimin ini masuk juga di dalam pemerintahan untuk menancapkan dan menanam tokoh-tokoh muda untuk bergerak di dalam DPR, kemudian di dalam partai-partai, dan kalau bisa itu sampai ke PNS, polisi, dan tentara. Itu yang mereka lakukan. Dan menghidupkan, yang keempat adalah menghidupkan dan menyebarkan seruan nasionalisme. Ini juga mempengaruhi Ikhwanul Muslimin. Dan yang kelima adalah mengadakan peleburan dan pendekatan dengan Syiah Rafidah sebagai kelompok sesat. Bahkan kaum Yahudi dan Nasrani, mereka mau melakukan hubungan dan kerjasama. Tetapi seiring dengan perkembangannya ini dan pendalaman dengan 300 ayat yang dimaksud tadi, mereka akhirnya semakin tidak mau mengakui minoritas Kristen Yahudi. Karena Al-Quran mengatakan bahwa Yahudi itu adalah musuh Islam, Kristen pun musuh Islam. Makanya pengajaran setelah 1980-1990-an itu orang Islam sudah nggak mau salaman lagi dengan orang Kristen, dengan orang-orang non-Islam sudah nggak boleh lagi, salaman itu haram. Nah, kalau waktu itu akhirnya salamannya begini-begini, apalagi yang perempuan salamnya begini. Orang Islam sudah nggak mau lagi mengucapkan salam juga kepada orang Kristen, nggak boleh. Apalagi mengucapkan selamat hari Natal, itu nggak boleh, haram hukumnya setelah pengajian dan perjalanan mereka. Dan ternyata mereka juga dipengaruhi oleh golongan Khawarij yang dikenal. Khawarij itu adalah mereka golongan yang tidak mau mentaati pemerintah Islam, keluar dari pemerintah untuk memberontak terhadap pemimpin, mahir dalam memecah belah jemaah dan senantiasa mengecohkan agama. Inilah yang dilakukan oleh Khawarij yang diambil alih oleh HTI dan orang-orang yang semacam ini yang menjadi PKS.